Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Arel sebagai pembicara pertama, rekan saya Ruby sebagai pembicara kedua, dan Reva sebagai pembicara ketiga. Pada perdebatan mosi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik berdampak merusak prinsip demokrasi di Indonesia, kami sebagai tim kontras secara tegas dan lugas menyatakan bahwa kami tidak setuju. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa alasan dan poin penting yang akan saya sampaikan dalam perdebatan pada pagi hari ini. Lebih tepatnya ada 3 poin yang mendukung argumentasi saya mengapa kami sebagai tim kontra percaya untuk menolak. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bukanlah sembarang undang-undang. Undang-undang ini lahir dari masa reformasi melalui proses politik yang demokratis. Kalau tim pro mengatakan yang merusak demokrasi, mungkin Anda lupa bahwa undang-undang ini sendiri adalah hasil dari demokrasi yang mereka tuntut kepada pemerintah. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tujuan yang jelas dan demokratis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4, menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sebuah tujuan yang dimana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu bagaimana bisa undang-undang ini disebut merusak demokrasi apabila UU ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sangat berkaitan erat dan tidak terpisahkan dari demokrasi? Singkatnya, demokrasi tidak akan utuh tanpa jaminan HAM, dan HAM akan sulit terwujud tanpa sistem demokrasi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berlandaskan pada norma-norma. UU ini tidak hanya sekedar aturan formalitas, tetapi juga berlandaskan pada norma-norma Indonesia. Sesuai pada pasal 19 ayat 1 adalah fakta bahwa Polri diwajibkan untuk berlandaskan dengan norma-norma di Indonesia dalam setiap tindakannya, justru menegaskan bahwa Polri berkomitmen sebagai lembaga sipil yang humanis dan demokratis. Apa yang tim pro tuduhkan hanyalah tuduhan tanpa dasar, yang mana mereka lupa bahwa undang-undang ini telah mengiringi Indonesia selama 23 tahun lamanya, tanpa adanya penyalahgunaan sehingga berdampak merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, itulah poin-poin argumentasi saya. Saya sebagai pembicara pertama tim kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan pada pembicara kedua untuk melanjutkan argumentasi tim kami. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua menyetujui segala hal yang telah disampaikan oleh pembicara satu. Dewan juri yang terhormat, saya ingin mengulas kembali apa yang telah dibicarakan oleh pembicara satu soal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini yang disahkan dari demokrasi itu sendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia disahkan pada 8 Januari 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang tidak lagi memadai. Dewan juri yang terhormat, apakah pengesahan undang-undang dapat disahkan begitu saja? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini telah melewati tahapan dengan proses mekanisme yang benar, yaitu perencanaan oleh DPR dan DPD, penyusunan dari kementerian terkait dan DPR, pembahasan yang meliputi uji publik dan diskusi per pasal, pengesahan yang disetujui oleh DPR dan pemerintah, serta pengundangan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dewan juri yang terhormat, ini semua bukan proses yang instan. Proses ini menjadi bukti kesakralan sebuah undang-undang. Kami tegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah melalui proses mekanisme yang benar. Terbukti bahwa undang-undang ini telah tegak berdiri selama 23 tahun. Undang-undang ini bukan pasal titipan, tidak mengakomodir kepentingan tertentu. Polri dan institusi tidak terlibat dalam ranah pengambilan keputusan menurut undang-undang ini. Lantas bagaimana dapat merusak prinsip demokrasi? Dewan juri yang terhormat, pada pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini sendiri tertera bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Maka dari itu kami tegaskan sekali lagi bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sama sekali memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan tidak memiliki dampak yang dapat merusak prinsip demokrasi.
Karena sejatinya, faktanya, tertulis jelas isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu sendiri tidak ada pasal yang mengindikasikan kerusakan demokrasi oleh keterlibatan militer dalam pengambilan keputusan. Kami telah menganalisis, mencari jurnal, buku, dan masih bahkan tidak akan ditemukan kesesatan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini. Karena secara utuh, undang-undang ini membahas wewenang, fungsi, tugas, dan kewajiban Polri tanpa adanya celah untuk ranah perusakan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, sekali lagi kami tolak mosi ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik berdampak merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Selanjutnya akan diterangkan kembali oleh pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, saya Reva sebagai pembicara ketiga akan kembali mengulas dan juga mempertegas argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Setidaknya ada 2 poin penting yang langsung bisa kita bagi dan bahas dalam mosi pada hari ini. Yang pertama adalah, apakah UU nomor 2 tahun 2002 ini benar memberikan ruang untuk militer terlibat dalam pengambilan keputusan politik? Yang kedua, apakah undang-undang ini ujungnya dapat merusak demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengajak kalian semua untuk kembali mencermati mosi yang sedang kita bahas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi militer terlibat dalam pengambilan keputusan politik berdampak merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Di sini seolah-olah seperti ada poin ataupun isi dari undang-undang itu yang memberikan celah atau ruang bagi Polri ini untuk masuk dan mengambil keputusan politik. Sedangkan tadi yang telah disampaikan oleh rekan pertama dan rekan kedua saya, tidak ada satupun celah dan ruang dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa yang membuka ruang untuk Polri ini masuk dan juga mengambil keputusan politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini berisi seluruh keperluan atau urusan Polri seperti yang telah disampaikan oleh rekan pertama saya tadi, seperti pasal 4 yang menjelaskan soal tujuan Polri. Jadi kami sebagai tim kontra tidak melihat dan kami menilai benar-benar tidak ada celah ataupun ruang yang diberikan oleh undang-undang ini kepada Polri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Jadi untuk pertanyaan pertama sudah jelas bisa terjawab bahwa undang-undang ini tidak memberikan ruang ataupun celah bagi Polri ini untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, apakah undang-undang ini merusak demokrasi? Sebenarnya dari mosi itu kita bisa lihat, merusak demokrasi ini adalah kejadian setelah adanya celah yang diberikan untuk Polri ini terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan tadi kita sudah menjawab pertanyaan pertama, tidak ada celah, tidak ada ruang yang diberikan untuk Polri ini terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Jadi pertanyaan kedua sudah bisa kita otomatis jawab, tidak merusak demokrasi. Tapi mari kita kembali lagi ke belakang mengenai asal-usul dan juga histori Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini lahir karena adanya kebutuhan dan juga urgensi yang untuk memberikan payung hukum yang lebih jelas mengenai fungsi, tugas, dan juga wewenang kepolisian. Jadi justru undang-undang ini membantu rakyat setelah masa Orde Baru untuk memahami fungsi, wewenang, dan juga kewajiban dari kepolisian Indonesia, tidak merusak demokrasi. Jadi justru ini kebalikan, undang-undang ini tuh membantu rakyat untuk memahaminya lebih dalam dan juga pro terhadap kami setelah masa Orde Baru. Jadi bisa dibilang bahwa jika dibilang undang-undang ini merusak demokrasi, itu adalah kesalahan berpikir. Jadi untuk pertanyaan kedua bisa langsung kita jawab bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini tidak merusak demokrasi. Kita juga bisa melihat dari status quo yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa selama 23 tahun berdiri tegak tidak ada penyalahgunaan ataupun kasus yang memberikan contoh adanya celah atau ruang bagi Polri ini terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang nantinya berdampak pada perusakan prinsip demokrasi di Indonesia. Silakan selanjutnya akan diberikan kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini bukan sembarang undang-undang karena mulai dari pembentukan hingga penerapan sudah berjalan selama 23 tahun sehingga sekali lagi tidak ada celah kecacatan undang-undang ini dalam hal kerusakan demokrasi melalui keterlibatan militer dalam pengambilan keputusan politik. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra menolak keras mosi ini. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
dan tidak sama sekali berdampak merusak prinsip demokrasi di Indonesia. Terima kasih.